Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan kembali dengan materi yang baru, materi tentang evaluasi prestasi belajar. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 12 di semester 1. Untuk yang pertama, kita akan melihat pengertian dari evaluasi prestasi belajar. Oke, istilah evaluasi atau penilaian adalah sebagai terjemahan dari istilah asing evaluation. Dan sebagai panduan, menurut Benjamin S. Bloom, dikemukakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penerapan atau penetapan ada atau tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Kata lain yang sepadan dengan kata evaluasi yang sering digunakan untuk menggantikan kata evaluasi adalah tes, ujian, dan ulangan. Istilah evaluasi biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar para siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu atau ujian semester atau ujian sekolah dan lain sebagainya. Aktivitas belajar perlu diadakan evaluasi. Hal ini penting karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui apakah tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Istilah evaluasi sering dikacaukan dengan pengukuran. Keduanya memang ada kaitan yang erat, tetapi sebenarnya mengandung titik beda. Menurut Sumadi Suryabrata, pengukuran mencakup segala cara untuk memperoleh informasi yang dapat dikuantifikasikan. Sedangkan evaluasi menekankan penggunaan informasi yang diperoleh dengan pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan-keputusan pendidikan. Evaluasi dilaksanakan berkenaan dengan situasi sesuatu aspek dibandingkan dengan situasi aspek lain. Akhirnya terjadilah suatu gambaran yang menyeluruh yang dapat dipandang dari berbagai segi. Evaluasi juga dilakukan dengan cara membanding-bandingkan situasi sekarang dengan situasi yang lampau atau situasi yang sudah lewat. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa pada periode tertentu. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi prestasi belajar adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi penyebab keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dan fungsi evaluasi prestasi belajar. Tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, yang kedua, memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. Yang ketiga, menilai metode belajar yang dipergunakan. Tujuan khusus dari evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstimulus kegiatan siswa. Yang kedua, menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan. Yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran atau cara belajar atau metode belajar. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, memperoleh bahwa laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan orang tua dan lembaga pendidikan.
Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, evaluasi mempunyai fungsi yang amat penting, yaitu yang pertama untuk menentukan murid di dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan karakteristik lainnya yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang kedua untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar serta mengadakan perbaikan program bagi murid. Kemudian yang ketiga untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari setiap murid. Secara umum, tujuan dan fungsi dari evaluasi prestasi belajar antara lain yaitu yang pertama untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para siswa. Dari angka-angka yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan kepada orang tua untuk kenaikan kelas dan penentuan kelulusan para siswa. Kemudian yang kedua, untuk menempatkan para siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang siswa baik secara psikologis, fisik, dan lingkungan yang berguna baik dalam hubungan dengan tujuan kedua maupun untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa yang sehingganya dapat memberikan bimbingan dan menyuluhkan pendidikan guna mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi guru yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remedial bagi para siswa. Pada umumnya yang menyebabkan hasil belajar atau nilai ujian atau ulangan yang dicapai siswa kurang baik antara lain yang pertama, tidak mempunyai buku materi pelajaran siswa, hanya mengandalkan keterangan yang disampaikan oleh guru pengajar di kelas. Kemudian yang kedua, belajar hanya kalau akan ada ulangan atau penilaian harian saja. Materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh bapak atau ibu guru hanya ditunjuk saja, lama-kelamaan bertambah banyak. Kalau mau ulangan baru dibaca, bahkan waktu yang ada tidak cukup untuk membaca saja apalagi memahaminya. Kemudian yang ketiga, malu bertanya. Sikap ini banyak dimiliki siswa pada umumnya, padahal malu bertanya sesat di jalan. Modal dasar untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan adalah dengan mengetahui letak kesalahan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, rumah yang gentengnya bocor, insinyur sehebat apapun tidak akan mampu memperbaiki dengan sempurna jika tidak mengetahui letak kebocoran dan penyebabnya. Demikian juga dengan prestasi akademik. Bagaimana siswa akan memperbaiki nilainya jika tidak mengetahui letak kesalahan dan penyebabnya? Untuk itu, pentinglah dilakukan langkah evaluasi. Dan evaluasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam setiap akhir suatu kegiatan. Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, membandingkan hasil prestasi belajar yang dicapai dengan standar atau norma keberhasilan atau ketuntasan yang telah ditetapkan. Bila hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih rendah dari norma yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajarnya belum tuntas atau belum berhasil. Yang kedua, mencari penyebab ketidaktuntasan hasil belajar tersebut. Yang ketiga, mencari kemungkinan upaya peningkatan hasil belajar. Untuk itu, agar kita senantiasa mengarahkan kegiatan belajar pada pencapaian tujuan akhir, maka selama proses belajar kita harus mempunyai tujuan antara yang pada dasarnya mengacu pencapaian tujuan akhir. Tujuan antara itu dapat berubah target-target yang ingin dicapai pada setiap kegiatan. Maka usahakan menentukan target yang harus dicapai dalam setiap tahap perolehan nilai. Lakukan sesegera mungkin setelah mengetahui jumlah nilai yang dicapai. Dalam jangka pendek, kita dapat segera mencari dan menemukan solusi dari prestasinya saat itu. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan mengetahui rumusan penentuan nilai rapot, diharapkan sejak dini dapat memprediksi apakah ia berhasil atau tidak berhasil dalam semester atau kelas tersebut. Saat ini kita cobalah telaah dan lakukan evaluasi terhadap prestasi yang telah kita raih pada setiap semester tersebut. Untuk meningkatkan hasil prestasi kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman yang kuat tentang kewajiban seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik.
Yang kedua, belajar dengan teratur. Hal ini bisa ditunjukkan dengan membuat jadwal belajar harian. Yang ketiga, disiplin belajar yang tinggi. Hal ini bisa dilatih dan dibiasakan dengan memaksa diri untuk belajar pada jam belajar yang sudah ditetapkan sendiri. Yang keempat, milikilah konsentrasi yang baik. Konsentrasi adalah memusatkan pikiran pada suatu persoalan dan mengesampingkan hal-hal lain. Dengan konsentrasi yang baik, maka efektivitas dan efisiensi waktu belajar akan dapat diraih. Yang kelima, lengkapilah buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Yang keenam, carilah sumber kegagalan dan mintalah bantuan kepada pihak-pihak yang mampu membantunya. Selanjutnya, segera bertanyalah bila menemukan kesulitan, jangan menunda-nunda persoalan. Kemudian berikutnya, kuasailah keterampilan belajar, misalnya cara belajar cepat, cara membuat ringkasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bangkitkan motivasi dalam diri kita. Demikian tadi teman-teman, materi tentang bagaimana cara untuk evaluasi prestasi belajar yang selama ini kita raih. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari agar prestasi kita dapat terus meningkat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.